Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Komunita? Ketemu lagi kita di program Majalah Komunita on Utama TV. Sahabat-sahabat, rasanya kalau bicara tentang Komunita on Utama TV, banyak hal pelajaran yang kita bisa dapat. Khususnya kita bagian daripada insan akademik yang memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya anak-anak kita, para mahasiswa dan mahasiswi. Nah, kali ini ada hal yang menarik gitu. Ini majalah Komunita ya, majalah Komunita edisi terbaru nih ya, edisi 34 tahun 12 ya, Januari 2023. Fresh from the oven. Pak Lili, makasih Pak Lili. Terima kasih Pak Meriza. Tugas kita adalah membahas, mengulik ini ya. Betul. Jadi sebagai dan redaksi harus menampilkan dulu mukanya, wajahnya dulu, bahasa utamanya apa. Nah, Pak Lili, ini menarik ya. Kita di edisi kali ini kita temanya mewujudkan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi. Betul. Saya langsung dua konsep yang saya tangkap di sini, Pak. Satu relevansi, yang kedua quality. Betul. Nah, kalau dalam perspektif saya, relevansi ini tentu bicaranya lah apa yang ditawarkan kepada mahasiswa. Betul. Harus sesuai kontekstual dengan kebutuhan industri. Betul. Baik itu sebagai seorang employee ataupun sebagai entrepreneur. Itu pertama. Bapak nguji saya nih, benar apa tidak nanti ya? Nah, yang kedua dalam perspektifnya adalah kualitas. Kualitas bicara adalah apa yang kita tawarkan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan regulator ya Pak ya, dan sesuai dengan yang diharapkan oleh market. Nah, pertanyaan saya sekarang, Pak, betulkah kesimpulan saya itu? Nah, bagi saya ini penting Pak, Pak ya. Tapi bisa dikasih pengantar dalam bahasan kita di edisi kali ini Bapak. Baik Pak Meriza, terima kasih. Sobat-sobat Komunita, jadi seperti diutarakan Pak Meriza tadi, tema kita adalah tentang wujudkan relevansi dan kualitas pendidikan. Jadi menjawab apa yang diinikan, tapi betul konfirmasi ya. Saya kira memberi konfirmasi. Saya kira apa pandangan Pak Meriza betul, Bapak. Seperti itu. Cuman kualitas ada satu lagi, saya kira. Jadi kualitas bukan hanya dari sisi lulusan saja, tapi juga pengelolaan pendidikan tinggi itu sendiri. Jadi kepada bagaimana rumahnya, bagaimana lembaga ini menjaga proses input proses dan output dan outcome-nya sedemikian rupa sehingga menghasilkan lulusan yang artinya dilihat lebih makro ya Pak. Nah, saya tertarik yang pertama dulu Bapak. Relevansi. Baik. Rasanya ini adalah konsep yang mendasar saya ini. Betul. Saya teringat Pak dalam konteks marketing ini namanya marketing oriented. Persis. Atau market driven. Di mana kita di drive oleh market. Gimana konteksnya di dalam pendidikan tinggi Pak? Saya kira ini kita harus berangkat dari problem dulu ya. Sejauh ini problematik relevansi dulu relevansi itu masih dipermasalahkan dalam pengertian bahwa perguruan tinggi belum bisa memenuhi itu. Ada gap di sini. Masih ada gap. Pak. Ini dari kajian McKinsey, kemudian Bank Dunia dan lain-lain bahwa mengatakan gap antara lulusan dengan kemudian kebutuhan dunia kerja dalam hal kompetensinya itu masih sangat jauh. Bahkan untuk tahun 2030 itu kesenjangan itu makin melebar. Kita kekurangan tenaga terampil yang justru makin banyak itu yang keterampilannya tidak sesuai dengan dunia kerja. Ini kan tantangan. Bagaimana perguruan tinggi mensikapi ini supaya jangan sampai gap ini kemudian tidak bisa kita persempit sedemikian rupa. Dan bisa jadi masalah besar Pak. Bisa jadi masalah besar. Daya saing negara bisa ini. Betul. Kita bisa mengimpor tenaga kerja dari luar. Jadi begitu. Bisa begitu. Kalau kita nggak bisa memenuhi. Kalau kemudian industri kita berkembang sedemikian rupa, tapi kemudian tidak diisi oleh tenaga kerja kita sendiri. Itu artinya peluang bagi kita hilang. Artinya sejatinya gap antara yang dibutuhkan pasar itu sejatinya harus bisa dipenuhi. Dan notabene saat ini berdasarkan tadi McKinsey dan lain-lain itu sampai 2030 lebarnya Pak ya. Masih ada. Kunci satu. Yang kedua tentang kualitas Pak. Nah,
Kenapa Pak yang jadi isu buat Dewan Redaksi untuk ngangkat isu kualitas ini? Relevansi dan kualitas itu kan beriringan. Betul. Ya, beriringan yang tidak bisa lepas kaitannya 11-12 dalam pengelolaan pendidikan tinggi dalam hal ini. Nah, ketika relevansi dipertanyakan, balik kepada prosesnya kan. Proses itu dalam rangka menghasilkan kualitas. Nah, sejauh ini kualitas itu ada dua Pak. Jadi kualitas dalam kaitannya aspek lulusannya itu sendiri, artinya lulusan kita betul-betul mempunyai kualitas dalam hal kompetensi keilmuan, kompetensi karakternya atau apapun yang dibutuhkan kait itu. Kemudian kualitas yang kaitannya bagaimana penyelenggaraan dari pendidikan itu sendiri. Pasti ini nggak bisa lepas Pak. Tidak bisa lepas, betul. Karena di sini ujungnya adalah bagaimana perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi melakukan proses pembelajaran, pendidikan dan pengajaran yang di dalamnya ada kurikulum, ada lain-lain, kemudian sumber daya manusia, dosen dan lain-lain. Nah, ini dijalankan dengan baik nggak dalam hal tata? Pertanyaan saya menarik jadi Bapak, ketika bicara kualitas, kita kan di negara kita ini ada akreditasi semacam itu. Betul. Apakah menurut redaksi itu cukup tidak? Akreditasi itu sebagai toolnya yang disiapkan oleh tentunya dalam hal ini pemerintah menyiapkan dan juga kemudian melibatkan pihak ketiga dalam rangka menjaga kualitas. Tapi dari 4.500 perguruan tinggi, Bapak bisa lihat yang artinya terakreditasi lah. Yang terakreditasi dari akreditasi A, B, kemudian C. Yang terbesar pasti yang C. Betul. Yang terakreditasi C, A masih sangat kecil, apalagi kemudian B juga. Kemudian yang terakreditasi unggul, baik sekali dan baik, itu juga yang terbesar. Pasti hanya baik saja. Nah, ini artinya apa? Jadi kita masih terjebak pada hal-hal ini yang belum bisa memenuhi. Padahal itu standar yang harus dipenuhi tentunya oleh kita-kita sebagai penyelenggara pendidikan atau yang berkecimpung di dunia pendidikan harus memenuhi itu. Tapi mungkin barangkali ini ada problematik yang harus kita lihat. Ini yang mau kita gali nanti Bapak. Problematika apa yang dihadapi dan bagaimana sejatinya penyelenggara gitu bisa melihat sisi relevansi dan menjaga kualitas. Itu yang utamanya Pak ya. Baik sahabat-sahabat komunitas, di awal kita udah bahas bagaimana relevansi dan kualitas ini menjadi sebuah dua mata sisi yang saling berhubungan, itu tidak bisa dilepas, dan bagaimana tanggapan daripada pemerintah sebagai regulator, nanti dari LDT betul, lalu juga dengan dari tanggapan daripada pimpinan lembaga. Betul. Baik, jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita akan gali lebih tajam bagaimana konsep relevansi dan kualitas dalam pengelolaan perguruan tinggi. Sahabat-sahabat Komunita, kembali lagi kita di program Komunita on Utama TV. Nah, kali ini saya akan lebih tajam membahas tadi relevansi dan kualitas perguruan tinggi. Nah, tadi Pak Lili juga sudah memberikan gambaran bagaimana dua kata ini saling berhubungan gitu ya. Kalau kualitas tidak dijaga, maka relevansi juga akan tidak dapat. Tapi kalau relevansi tidak diawali, maka kualitas juga tidak tahu arahnya mau kemana. Nah, ini menarik ya. Dari sisi sini, Dewan Redaksi mencoba menggali dari perspektifnya government, pemerintah. Ya. Dalam hal ini, Kepala LDikti Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, Bapak Dr. M. Samsuri SPDMT. Perlu diketahui bahwa LDikti merupakan perpanjangan dari pemerintah ya Pak. Betul. Bagaimana untuk mensupport sebenarnya regulator juga ya Pak dalam hal pengelolaan pendidikan tinggi. Nah, Bapak menarik Pak dua kata tadi ya. Kita sudah bahas di sini di majalah mewujudkan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi. Bagaimana perspektif dari Pak Dr. Samsuri ya Pak ya? Terhadap dua konsep ini dan saat ini terjadi seperti apa? Jadi problematik pendidikan kita itu adalah dua masalah tadi, relevansi dan kualitas. Karena diketahui menurut data yang ada di LDikti tentunya bahwa masih banyak perguruan tinggi yang kemudian sebetulnya tidak terakreditasi.
yang terakreditasi dari A sampai B saja, sampai unggul saja, gitu, itu masih relatif sedikit. Yang banyak ada di level-level yang di bawahnya kaitannya dengan itu. Nah, dalam kaitan ini pemerintah tentunya sebagai otoritas yang dikatakan oleh beliau ini tentunya harus menjaga, mendorong bahwa relevansi dan kualitas itu dari waktu ke waktu harus ada peningkatan. Disitulah maka ada akreditasi yang kemudian akan dikontrol terus sedemikian rupa, kemudian didorong, didinamisasi karena tentunya LLDikti ini sebagai katalisator yang harus mendorong itu. Jangan sampai ini berkelanjutan. Nah, kemudian beliau menekankan karena itu harus dipahami, katanya, bahwa relevansi itu seperti apa dan kualitas itu bagaimana. Beliau menekankan bahwa relevansi itu pada saat sekarang kita tahu bahwa dinamika dunia kerja ataupun dunia secara umum itu bergerak begitu cepat. Nah, khususnya dalam mengantisipasi dunia kerja dan industri. Itu butuh tenaga-tenaga yang begitu terampil sedemikian rupa yang harus diisi. Siapa yang mengisi? Tentunya dunia pendidikan. Maka harus pahami ini sekarang bahwa dunia pendidikan harus memprepare proses pendidikan di mana lulusannya harus relevansi dengan dunia kerja. Apakah itu sebagai employee ataupun wirausaha. Karena yang menarik Bapak, ketika saya baca bagaimana perkembangan dunia bisnis sebagai konteks ya Pak ya. Sebagai konteks daripada lulusan perguruan tinggi untuk bisa bekerja. Ya. Kami pun kalau saya lihat teman-teman di Kadin bilang ini Pak, kami pun saat ini mengalami hal yang sangat-sangat istilahnya perubahan radikal lah istilahnya Pak ya. Di mana bisnis environment saat ini, politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, environment sama law, termasuk juga behavior daripada konsumen, tingkat persaingan sampai distributor dan supplier itu mengalami VUCA, itu yang selalu vulnerable, uncertainty, complexity, sama ambiguity. Saya melihat ini erat banget ya Pak dari statement Pak Samsuri tadi. Korelasinya tinggi sekali. Tinggi sekali Pak, sangat tinggi sekali. Jadi perubahan lingkungan bisnis memang tidak hanya dilihat hanya sebatas berdampak kepada pengusaha, tetapi suppliernya supplier dunia pendidikan ini harus mempersiapkan diri. Betul sepakat Pak kalau kayak gitu. Karena sebagai dosen di manajemen, kunci saat ini adalah bagaimana mengunci, memahami perubahan lingkungan bisnis. Persis. No debate lah di situ. Tidak ada debat lagi. Itu harus sebuah ini yang harus kita jawab. Harus kita jawab. Karena ya tadi bisnis environment ini selalu berubah ya Pak. Nah Pak, selama diskusi dengan Pak Samsuri, apa menurut Bapak yang beliau sarankan gitu ya Pak ya? Untuk perguruan tinggi, pengelola perguruan tinggi untuk menguasai dua kunci ini, relevansi dan kualitas. Apa yang disampaikan beliau? Saya menekankan dulu tentang kualitas tadi. Beliau juga menekankan bahwa kualitas itu ada dua. Satu adalah kualitas pendidikannya, prosesnya dan lain-lain. Kedua, kualitas lulusannya. Nah, ini penting, harus dipahami oleh dunia pendidikan. Nah, tentunya dalam kaitannya tadi soal apa yang harus disikapi oleh pendidikan. Bagaimana perguruan tinggi menyikapi itu ya? Gitu. Tentunya perguruan tinggi harus merubah mindsetnya. Paradigmanya. Kalau dulu mungkin merasa perguruan tinggi itu dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga dia mendidik sesuai dengan apa yang dia inginkan, kurikulumnya seperti apa. Sekarang bukan eranya lagi. Bapak sudah mengatakan tadi, era VUCA. Begitu perubahan begitu cepat, bahkan dalam hitungan detik. Nah, kalau perguruan tinggi tidak mensikapi ini dengan merubah mindsetnya, yang tentunya harus bergerak, bisa jadi kurikulum itu tidak bisa setahun sekali, bahkan 6 bulan sekali juga bisa ini, gitu kan? Justru ini harus dinamikanya. Nah, ini yang digarisbawahi beliau, agar perguruan tinggi atau penyelenggara pendidikan tinggi selalu berpikir merubah mindsetnya, bukan sebagai lembaga menara gading perguruan tinggi, tapi justru harus bersikap
kita itu membutuhkan dunia kerja, membutuhkan masyarakat, bukan masyarakat membutuhkan lembaga pendidikan tinggi. Mindset ini yang harus dirubah. Beliau tekankan seperti itu. Karena itu sifatnya fondasi sih Bapak. Fondasi Pak. Karena bicara pola pikir, sikap mental, kan jangan sampai perguruan tinggi ini dianggap dalam tanda kutip sebagai bisnis yang menawarkan produk. Iya. Tapi dia harus bisa menyelamin permasalahan industri. Untuk oke. Yang kedua Pak, mungkin ada lagi Pak selain mindset. Nah, selain mindset itu tentunya ya. Selain merubah mindset dalam kaitan itu, bukan hanya kemudian berhenti merubah mindset itu. Itu kan harus diturunkan dalam bentuk tindakan, tingkah laku. Makanya tentunya dalam konteks lembaga pendidikan, kalau di swasta itu kan ada badan penyelenggara, ada badan penyelenggara, ada pelaksana pendidikan. Jadi kalau badan penyelenggara tentunya yayasan. Kalau badan penyelenggaranya tentunya universitasnya. Kalau badan pelaksananya tentunya fakultas dan prodinya. Dan pelaksananya siapa? Tentunya kan dosen. Nah, bagaimana unsur-unsur tadi harus bertindak secara sistematis, Pak. Terstruktur, terencana, terprogram dalam mensikapi perubahan itu. Nah, itu yang digaris jadi clue-nya ya. Clue-nya. Jadi di situ tidak hanya dari sisi si penyelenggara saja, tapi sampai ke turun sampai dosen ya Pak ya. Memang sih kerasa menurut saya sekarang Bapak gitu, bahwa kalau melihat perubahan lingkungan, tuntutan di anak-anak sekarang, apalagi kita ada S2, S3 ya Pak, itu kerasa sekali Mbak saya, bahwa saya sebagai dosen tidak boleh lagi hanya bicara kontekstual, teori, tidak Pak. Mereka lebih kritis saat ini. Dan disinilah menurut saya, betul yang sebang Bapak Samsuri, dosen dituntut untuk bisa menyelami ini. Kontekstual, relevansi dengan quality itu menjadi kunci. Apalagi kualitas di sisi pengelolaannya. Di proses ya Pak. Bukan hanya sampai di keluarannya. Ini menjadi perhatian ya. Baik Bapak, luar biasa ya Pak Samsuri, Ketua LDIKT 4 Jawa Barat dan Banten, memberikan pandangan bagaimana beliau sangat konsen bahwa dua kata kunci ini, relevansi dengan dunia industri dan kualitas pengelolaan dan juga kualitas lulusan menjadi isu. Beliau memulai dari sisi rubahlah mindset, lalu yang kedua turunkan sampai ke tatanan aksi, di mana di situ mulai yayasan, mulai dari rektorat sampai fakultas prodi, dan paling dasar adalah dosen. Karena ini adalah bagian yang tidak terpisahkan untuk bisa berkontribusi pada relevansi dan kualitas pengelolaan perguruan tinggi. Itu sahabat-sahabat komunitas segmen kali ini, dan kita akan gali lagi bagaimana perspektif dari, kalau saya kita ambil Pak Rektor ya Pak ya, Pak Rektor Universitas Gatama, bagaimana konteks ini relevansi dan kualitas pendidikan tinggi. Jangan kemana-mana. Kembali lagi bersama kita di komunitas On Utama TV. Sahabat-sahabat, saya akan gali ya bagaimana konteksnya, relevansi dan kualitas pendidikan tinggi dalam hal yang ulasan yang dibuat oleh redaksi di majalah Komunitas edisi 34. Nah, tadi kita udah bahas dua ini dari perspektif LDIKT udah kelar ya Pak. Udah jelas bahwa ini jadi isu utama nih. Dari sisi perspektif pemerintah, kalau ini tidak diselesaikan, seperti yang Bapak sampaikan tadi, ini permasalahan akan gapnya makin besar, makin luas lah, gitu ya. Dan ini berbahaya, ya, kekeringan orang-orang yang kompetennya relevan dengan Indonesia akan tergerus lah. Nah, menarik Bapak, kalau perspektifnya akademisi yang kita undang ya di dalam rubrik ini, yaitu Prof. Dr. Bakhrudin Mustafa, Guru Besar UPI. Saya lihat ada satu kunci, beliau mengambil contoh Prof. Adiman waktu ya, Menteri Pendidikan ya. Itu masa-masa Pak Habibie waktu itu Pak. Masa-masa Pak Habibie ya gitu ya, saya masih ingat banget. Sebagai Menteri Pendidikan melontarkan kebijakan konsep, link and match. Nah, Bapak bisa diulas nggak sedikit Bapak tentang konsep apa sih relevansi dan kualitas itu menurut Prof
dalam konteks bahasan di rubrik ini. Ya, baik. Ya, baik, terima kasih Pak Merja. Bagi saya penting, Pak. Ya. Jadi ada sisi pandang yang memang harus dikuatkan. Beliau melihat bahwa Prof. Bahrudin ini ketika bicara soal relevansi dan kualitas, maka tentunya pertama-tama harus mendudukkan perguruan tinggi itu sebagai penyelenggara pendidikan pada porsinya. Karena kita tahu bahwa pendidikan tinggi ini beragam. Disparitasnya tinggi. Negeri mungkin karena pembiayaan didukung oleh pemerintah, oleh negara, ada masalah kaitannya dengan itu. Tapi itu juga ada klasifikasinya. Mana yang arahnya ke keilmuan pure atau mana ke yang lain. Apalagi perguruan tinggi swasta. Karena itu penting dulu bahwa ketika kita berkaitan dengan relevansi dan kualitas, maka kita harus mendudukkan perguruan tinggi pada porsinya. Pada porsi berdirinya mereka di mana? Nah, disitulah dia mulai menerap harus menjabarkannya nanti dalam bentuk visi misi, sehingga tahu, oh kalau nanti diarahkan ke menjawab tantangan dunia kerja, maka sesuai dengan titik berdirinya sehingga betul-betul kena sasaran. Kalau yang nggak mampu kemudian dibebankan hal itu, nggak akan mencapai. Ini kan jadi taruhan ya Pak ya? Taruhan Pak. Karena kalau kita lihat KKNI ya Pak ya, bagaimana kan standar kompetensi yang diharapkan di perguruan tinggi itu 7 ke atas. 7, 8, 9. Kalau di S1 atau D4 tuh di 7 gitu ya Pak ya. S2 di 8, S3 9. Ya. Nah memang konteksnya perguruan tinggi itu punya core kompetensi masing-masing. Betul, Pak. Itu yang dilihat dulu ya, Pak. Dilihat. Nah, ini nanti kaitannya dengan link and match. Nah, gimana tuh, Pak? Kaitannya dengan link and match. Nah, tentunya dengan memposisikan pada posisi masing-masing daripada perguruan tinggi itu, maka ketika mereka menerapkan taruhlah link and match atau relevansi dengan dunia kerja, itu disesuaikan dengan titik berdirinya. Sehingga dia tidak akan naik ke atas, kemudian dia tidak mampu, tidak demikian. Tapi sesuai dengan porsinya, maka tentunya ini bisa menjawab tantangan dunia kerja sesuai dengan sumber daya atau yang dimilikinya. Nah, ini pentingnya. Kemudian waktu itu bahwa Pak Wardiman menjelaskan bahwa link and match itu pada prinsipnya adalah menelurkan lulusan yang calon pekerja yang terampil, calon pekerja Pak. Nah, untuk menjabarkan link and match-nya, tentunya di ini harus ada interaksi. Interaksi ini harus berkelanjutan antara dua pihak ini. Antara bisnis sama dengan perguruan tinggi. Dan ini tidak bisa dalam jangka pendek. Tentunya ketika komitmen itu dimunculkan, kita perguruan tinggi ini posisinya di sini, maka link and match akan kita kejar adalah dunia kerja yang seperti ini. Maka di situ dimulailah bikin perencanaan dan berkomunikasi secara intens dengan dunia kerja. Kemudian di situ disusunlah kurikulum dan sebagainya yang bisa mengarahkan ke situ sehingga bisa menjawab tantangan dunia kerja. Ini menarik Pak, ketika bicara link and match. Cuman dalam konteksnya perguruan tinggi kan mereka punya permasalahan tuh. Nah, menurut Prof. Bahrudin, faktor-faktor apa nih Pak yang perlu jadi diperhatikan ya? Karena saya baca juga ada faktor jadinya faktor penghambat ya gitu. Bagaimana proses konteks relevansi ini menjadi terpengaruh gitu Pak. Nah, memang dalam kaitannya menjalankan hal tadi yang menjawab kebutuhan relevansi dan dunia kerja, kemudian posisi dari lembaga pendidikan itu sendiri yang sedemikian rupa. Setelah dipotret tentunya ada beberapa hambatan. Salah satunya adalah masalah keterbatasan biaya pengembangan. Sumber daya ya Pak ya? Sumber daya, kemudian mungkin pendanaan juga. Sumber daya sumber daya manusia maupun sumber daya finansial ya. Kalau bagi negeri nggak masalah, saya kira. Walaupun tetap aja ada keterbatasan, tapi mungkin ada klasifikasi, klaster barangkali sedemikian rupa diarahkan kemana. Nah itu satu. Kemudian ini juga harus diperhatikan. Kemudian wawasan pengembangan ke depan itu secara komprehensif seperti apa? Karena masing-masing perguruan tinggi dengan visi misinya itu juga punya
wawasan pengembangannya kemana? Betul. Kan begitu, Pak. Yep. Untuk menjawab dunia kerja yang mana, Yep. kan? Ini juga kan harus diperhatikan. Yep, betul. Dan mungkin juga ini juga Yep. problematik. Sekarang ada sebuah orientasi, Pak, bahwa kita harus menjawab tantangan dunia kerja itu harus demikian cepat, kayak gitu. Godaan itu harus begitu supaya bisa memenuhi itu. Akhirnya kemudian melupakan proses. Oke. Nah, ini juga jangan. Padahal itu filosofinya ke kualitas, Pak. Kualitas. Ya, Pak ya. Jangan sampai garbage in, garbage out ya, Pak. Nah, itu, Pak. Ya, jadi betul. 3 hal ini paling tidak menjadi peta permasalahan yang harus disikapi bersama. Betul. Tapi juga harus dicarikan solusinya. Karena tidak mungkin kita memberikan solusi yang sama kepada semua perguruan tinggi dengan disparitas yang begitu tinggi. Betul. Mungkin aja dibuat sebuah klaster-klaster. Oke. Sehingga bisa sehingga kontekstualnya dapat, Pak. Jadi misalnya kita di Widyatama core-nya kemana, lalu kita link and match-nya kemana. Gitu. Tentu di situ sumber daya harus disiapkan, harus dimasukkan ke roadmap, betul. Pak ya. Dan ini menjadi bagaimana menjadi sebuah desain ya, Pak. Ya? Oke, Pak. Alhamdulillah kalau gitu kita dapat konsepnya bagaimana arahan daripada pengembangan pendidikan berbasis relevansi dan kualitas tadi menurut Prof. Barudin ya, Pak ya. Nah, ini poinnya sahabat-sahabat sekalian, ada konteks bagaimana perguruan tinggi itu kembali ke core kompetensinya, ya. Dia kuat di mana, di teknik, di pertanian gitu ya, Pak ya. Yang kedua, lakukan link and match. Dalam konsep link and match ini harus ada komunikasi intens dan terus menerus. Kenapa? Perubahan yang terjadi di dunia industri akan berdampak kepada perguruan tinggi kalau dia kunci di relevansinya. Nah, lalu hanya memang diakui memang ada keterbatasan sumber daya gitu ya, keterbatasan wawasan pengembangannya seperti apa gitu. Ini menjadi kunci gitu ya. Tapi saya lihat poinnya adalah Prof. Barudin setuju bahwa memang ini harus dikuatkan gitu, bagaimana relevansi dan kualitas ini menjadi concern daripada pengelola daripada perguruan tinggi sehingga didapatkan lulusan-lulusan berkualitas dengan basis proses yang berkualitas yang bisa menjawab relevansi daripada lulusan dengan dunia industri. Nah, bagaimana implementasi lainnya kita akan lihat di segmen berikutnya. Sahabat-sahabat komunitas, kembali lagi kita di Komunitas On Utama TV. Nah, tadi sudah banyak ulasan ya, bagaimana konsep relevansi dan kualitas perguruan tinggi. Ulasan dari LLDikti, Pak Samsuri, dan juga dari seorang akademisi, Prof. Barudin. Nah, Pak Lili, ini kan dari sisi kita udah hampir semua sepakat ya, bahwa konsepnya relevansi menjadi sebuah kebutuhan. Betul. Kualitas harus dijaga menjadi sebuah tuntutan. Ya. Nah, bagaimana Pak, kemarin salah satu narasumber yang kita temui adalah Pak Rektor Universitas Widyatama, Prof. Dadang. Gimana Bapak kalau yang Bapak tangkap, bagaimana Widyatama dalam hal ini Prof. Dadang melihat konsep relevansi dan kualitas ini? Beliau melihat bahwa relevansi dan kualitas mau tidak mau memang sebuah tuntutan yang harus dijawab. Jadi sebagai sebuah perguruan tinggi, Universitas Widyatama harus mensikapi itu. Apa yang dilakukan tentunya relevansi dan kualitas, ujung-ujungnya adalah kita harus memandang pasar. Pasar itu tentunya dunia kerja ya, Pak ya. Market base ya, Pak ya. Market base ya. Market base-nya di situ. Betul. Nah, karena lulusan kita kemana lagi? Tentunya akan mengisi dunia kerja dan juga akan menciptakan kerja. Betul. Dalam lapangan pekerjaan kaitannya dengan. Nah, mensikapi hal itu Widyatama dengan pandangan tadi tentunya maka harus merubah. Merubah dalam bentuk tentunya jelas mindsetnya berubah. Paradigmanya dirubah. Nah, pertama apa yang dilakukan dari pandangan tadi bahwa kita harus melihat pasar, maka dari sasaran program Widyatama bahwa mau menyasar ke dunia kerja yang mana, di situ setelah terpotret maka dijabarkanlah dalam bentuk rencana pengembangan kurikulum. Kurikulum apa yang dibutuhkan dunia kerja yang disasar itu sehingga bisa memenuhi kebutuhan dunia kerja itu. Satu itu. Kemudian yang kedua,
bagaimana menciptakan climate akademik. Climate di dalam itu supaya bisa mendukung tadi. Mendukung perubahan kurikulum dan segala macam. Nah, kemudian berikutnya bagaimana menciptakan sumber daya dosen ini berpandangannya juga berubah mindsetnya. Berubah mindsetnya. Karena basisnya kurikulum, iklim, mindset dosen. Sama ya prodi Pak. Ujung tombaknya itu program studi. Program studi bagaimana merubahnya. Karena dia akan berhubungan langsung nanti dengan dunia kerja. Gitu, sedemikian rupa. Nah, ini yang dilakukan oleh Universitas Widyatama dalam hal menurut pandangan Pak Rektor yang sedang digarap dan digalakan terus-menerus secara terstruktur dan sistematis. Memang sih saya lihat beberapa waktu ya Pak Rektor selalu menekankan bagaimana prodi sebagai ujung tombaknya. Betul. Perubahan-perubahan kurikulum gitu ya. Dan yang saya tangkap sekali dari Pak Rektor adalah bagaimana kita di prodi itu didorong untuk berinovasi. Betul. Ya, Pak Rektor tidak mengunci harus gini tidak. Pak Rektor melihat bagaimana peran daripada prodi dan fakultas itu bisa memberikan inovasi dalam hal proses pembelajaran, gitu, materi pembelajaran. Yang penting anak-anak itu memiliki kompetensi yang relevan dengan pasar. Nah, apalagi yang saya lihat Pak Rektor sangat concern pada MBKM. Betul. Salah satunya MBKM. Bagaimana beliau benar-benar mendorong bagaimana mahasiswa itu tidak hanya belajar di kampus, tidak hanya belajar dengan dosen, tapi juga praktisi. Nah, ada menarik Pak Lili. Ketika bicara beliau menuntut tadi itu bagaimana ya dua pihak antara dunia industri dan prodi gitu, atau perguruan tinggi. Nah, statementnya menarik. Perguruan tinggi Widyatama harus proaktif. Betul. Industri yang bekerja sama dengan Widyatama kudu kritis. Itu gimana tuh Pak maknanya? Bagi saya wow sebenarnya gitu. Ya, tentunya kan dulu ada paradigma bahwa perguruan tinggi itu menara gading. Apa yang dia buat, pokoknya terimalah pasar, harus terima kan begitu. Sekarang bukan eranya lagi seperti itu. Nah, karena itu tentunya maka mindset yang harus berubah ini harus dibuat sedemikian rupa tentunya bahwa kita dalam hal ini Widyatama ini men-set up tantangan dunia kerja itu dengan mendorong pertama dulu di tingkat universitas itu dipersiapkan sebuah kerangka yang begitu menguatkan ke arahnya ke sana, dan ini menjadi panduan oleh program studi yang akan berhubungan langsung dengan dunia kerja Pak. Nah, ini didorong untuk intens berkomunikasi sehingga akan ditemukan suatu kurikulum atau lulusan apa yang nanti akan di-create sehingga bisa memenuhi dunia kerja. Jadi di sini prodi diberi otonomi seluas-luasnya dalam hal berkomunikasi dan jabatan hal ini. Maka itu kebijakan tadi adalah mendorong. Karena prodi sebagai ujung tombak. Itu satu kaitannya dengan itu. Mendorong prodi sedemikian rupa. Nah, kemudian tentunya bukan hanya itu ya. Selain program studinya, tapi dosennya juga didorong. Diberikan sebuah iklim sedemikian rupa sehingga dosen itu merasa tertantang untuk terus berekreasi. Gitu. Diberi ruang gerak ya Pak ya. Diberi ruang gerak sedemikian rupa sehingga terus berekreasi sedemikian rupa karena dosen itu adalah sebagai role model yang tentunya ini akan dicontoh atau akan menjadi pegangan oleh mahasiswa atau peserta didik kan kaitannya dengan itu. Karena itu harus terus didorong. Dosen ini harus terus menginginkan. Karena itu Widyatama juga mendorong dosen dengan iklim akademik yang sedemikian rupa sehingga diharapkan ini. Mungkin ini ada sebuah interaksi yang terus berjalan sedemikian rupa sehingga nanti akan ditemukan sebuah iklim akademik yang betul-betul tepat. Itu cocok lah. Artinya di sini two-way communication ya Pak? Two-way communication antara dunia industri dengan perguruan tinggi. Betul. Yang saya lihat di sini di ujung tombaknya oleh prodi. Memang sih Bapak, teman-teman di prodi juga diminta untuk proaktif membangun hubungan dengan dunia industri, dengan perusahaan, dengan government, semua itu. Nah, sehingga yang saya lihat
terjadi dampak. Nah, tapi ada satu lagi nih Pak, kritis dunia industri juga diminta kritis sama kita. Iya, oh iya, saya lupa. Nah, dunia industri tentunya karena dalam posisi tadi bahwa kita pendidikan tinggi kadang masih berpikir sebagaimana regarding, makanya dunia kerja harus kritis. Nah, kritis ini tentunya bukan hanya sekedar menyuarakan, tentunya dunia kerja juga harus berkomunikasi. Tapi problemnya sejauh ini masih ada gap Pak, jarak antara dunia pendidikan tinggi dengan dunia kerja. Kadang-kadang masih berpikir siapa yang mau mendahului untuk melakukan komunikasi. Betul. Nah, perguruan tinggi menjaga, di situ yang butuh. Betul. Dunia kerja, saya nggak butuh, saya bisa menganikan sendiri. Nah, ini yang harus dijembatani. Artinya semuanya harus bersikap proaktif. Kekritisan dari dunia kerja itu harus dikomunikasikan ke dunia pendidikan tinggi. Maka ujung tombaknya tadi adalah prodi. Prodi mendekatlah ke dunia kerja. Makanya ada di sini MBKM itu magang dan lain-lain. Itu sesungguhnya untuk mendorong dunia pendidikan supaya proaktif. Gitu, sedemikian rupa. Betul. Gitu Pak. Jadi dua pihak ini harus membangun komunikasi yang intens sehingga diawali dari prodi yang proaktif dan diakhiri dengan dunia industri yang kritis, maka akan saling kebangunlah, saling kesepahaman bagaimana konteksnya, relevansi itu relevan dengan setiap prodi yang mewakili perguruan tinggi dan juga kualitas yang menjadi proses untuk menciptakan alumni-alumni atau siswa lulusan yang berkualitas sesuai dengan yang dibutuhkan industri. Betul ya Pak ya? Ya. Oke, baik sahabat-sahabat sekalian. Adalah ulasan yang diberikan oleh Pak Lili atas tanggapan dari Prof. Dadang, Rektor Universitas Tama dalam hubungannya dengan konteks relevansi dan kualitas pendidikan. Semoga bisa memberikan insight buat sahabat-sahabat sekalian. Jangan kemana-mana, kita masih ada satu segmen lagi yang akan membahas bagaimana perspektif dari relevansi dan kualitas ini secara keseluruhan dalam perspektifnya Dewan Redaksi. Ketemu lagi kita di acara Komunita On Utama TV. Nah, di segmen terakhir ini saya ingin menggali lebih tajam, lebih dalam bagaimana tanggapan daripada Dewan Redaksi tentang ulasan kali ini. Kita sudah mendapatkan insight tadi bagaimana konteksnya lingkungan bisnis yang selalu berubah dan VUCA memaksa perguruan tinggi saat ini harus bisa kembali ke dua konsep, yaitu relevansi dan kualitas, baik itu kualitas proses pengelolaan perguruan tinggi dan juga kualitas lulusan. Tadi perspektif dari Pak Samsuri, Kepala LDikti 4 Jabar dan Banten, lalu Prof. Bahrudin sebagai akademisi, dan terakhir dari Pak Rektor Universitas Tama yaitu Prof. Dadang. Saya lihat tiga-tiganya tadi bersepakat bahwa saat ini konsep relevansi dan kualitas perguruan tinggi ini menjadi isu yang sangat strategik buat keberlanjutan perguruan tinggi, khususnya dalam membangun kemajuan anak-anak bangsa ya gitu. Kalau tidak relevan ya percuma juga. Nah, bagaimana perspektifnya saat ini? Saya lihat paradigma baru yang diharapkan bisa menjadi sebuah insight buat pengelola perguruan tinggi Pak Lili. Ya. Baik Pak Bariza, terima kasih. Jadi kalau kami redaksi melihat bahwa tantangan relevansi dan kualitas pendidikan dalam era VUCA ini tentunya ada yang mendasar yang harus kita lihat. Pertama adalah bagaimana merubah mindset dan paradigma itu. Dalam merubah ini tentunya harus ada sebuah sosok ya, yaitu kepemimpinan. Tanpa pemimpin tentunya bagaimana ini bisa menuju ke sana. Karena kita tahu bahwa pemimpin itu akan membawa anggotanya ke tujuan yang disiapkan, tidak sendiri, tapi harus didampingi. Gitu Pak. Nah, artinya apa? Bahwa ketika dunia pendidikan tinggi memperbaiki diri untuk menjawab seperti itu dengan langkah-langkah yang tadi, tanpa bimbingan dari pemimpin. Nah, pemimpin itu tentunya ini konotasinya banyak Pak. Pertama adalah pemimpin dalam kelembagaan. Tentunya kalau di badan penyelenggara adalah yayasan. Ketuanya
Kalau di universitas pengurus lah, kaitannya dengan itu pengurus. Kalau di universitas tentu di jajaran rektorat, rektor, wakil rektor, dan kemudian prodi, dekan, kaitannya. Dan tentunya kemudian juga dosen, Pak. Dosen ini adalah pemimpin dalam kaitannya bagaimana dia memimpin anak-anak didiknya sedemikian rupa. Kaitannya. Nah, kalau pemimpinnya tidak merubah mindset dan paradigmanya tadi, maka paradigma itu akan berhenti. Artinya apa? Bahwa pemimpin itu ada di dalam ketika memunculkan sebuah paradigma, tetapi juga dia harus berada di dalam paradigma itu. Kalau dia tidak mengiringi paradigma itu, maka paradigma baru ini akan berhenti. Tidak akan berkelanjutan, Pak. Makanya tidak akan berkembang nanti. Apa yang menjadi tantangan kita menjawab relevansi dan kualitas pendidikan di era VUCA ini tidak akan sampai. Maka pendampingan ini harus terus berjalan. Artinya pola pikir yang menjadi sentral di sahabat-sahabat dan redaksi melihat bagaimana mindset yang notabene pola pikir dari penyelenggara, pengelola sampai dosen ini menjadi titik kritis gitu. Kalau ini tidak dimiliki, maka jangan bermimpi bahwa perguruan tinggi tersebut akan relevan dengan dunia industri dan apalagi menghasilkan lulusan yang berkualitas. Betul ya Pak ya. Nah Pak, menarik ya Pak ketika mindset sudah lalu leadership. Memang ini kerasa sekali Pak. Ketika konsep leadership itu adalah kemampuan kita mempengaruhi orang lain kan ya Pak. Betul. Saya sendiri sebagai dosen yang saya lihat dari segi materi mereka lebih bisa nangkep Pak. Ya, Google dan macam-macam ya gitu. Tapi yang mereka butuhkan dari saya sebagai seorang dosen adalah bagaimana bisa nggak saya menimbulkan motivasi buat mereka, bisa nggak saya mempengaruhi dia, pola pikir dia berubah untuk menjadi lebih baik. Ini kerasa sekali. Nah, apa menarik satu nih, dalam ulasan yang dibuat oleh Dewan Redaksi ada satu konsep yang terlupakan, bridging Pak. Betul. Antara perguruan tinggi dan dunia industri ya. Betul persis. Sebenarnya dari perguruan tinggi ini udah ada penghasil yang dinis baik mereka pengusaha ataupun profesional ya Pak. Betul. Nah, Bapak bagaimana nih? Karena bagi saya ini bagian dari paradigma sebenarnya. Persis. Jangan terlalu jauh melihat wah saya mau benchmark ke perusahaan A gitu. Dia lupa di situ ada alumninya dia rupanya di sana Pak. Tidak perlu melakukan korespondensi secara formal, informal dulu. Kalau udah bicara alma mater mah beda. Gimana Pak Lili melihat ini? Jadi ini memang ikatan alumni atau alumni itu atau ikatan alumninya tentu ini sebagai bridging karena mereka tentunya kan ada di dunia kerja. Apakah dia sebagai wirausahawan atau memang sebagai profesional di karyawan di sebuah dunia kerja kaitannya. Nah karena itu memang ini harus betul-betul dibangun sebuah hubungan. Kemitraan ini karena ikatan alumni sebagai bridging tadi. Karena itu maka perguruan tinggi tentunya harus mengembangkan ini sedemikian rupa, walaupun ini sebuah institusi yang berbeda kaitannya dengan. Tetapi justru tanpa alumni, bridging ini akan sulit. Nggak optimal Pak. Nggak optimal. Sedemikian rupa. Karena itu memang harus dibangun sedemikian rupa. Kita tahu bahwa ikatan alumni yang kuat di Indonesia itu ada Kagama, yang ITB, UI. Itu baru negeri ya Pak ya. Tapi mungkin juga Muhammadiyah itu juga cukup bagus. Saya kira ini perlu dicontoh. Ini menjadi polanya sebuah ekosistem seperti apa? Ya, menjadi sebuah ekosistem ya. Dari sub-sub saling terhubung ya Pak ya. Oke, baik Bapak. Ikatan alumni sebagai sub-ekosistem atau semuanya subsistem dari ekosistem pendidikan tinggi yang menjembatani antara dunia kerja dan lembaga pendidikan kaitannya dengan tentunya otoritas pemerintah. Dan ini kembali lagi nanti ujungnya juga tentang pentahelix kaitannya dengan itu. Karena ya bagi saya setelah baca tadi ulasan kita dari segmen sebelumnya, di sini adalah ada paradigma baru, kita harus melihat alumni tersebut ya Pak. Betul. Karena mereka tersebar di pentahelix, di akademisi ada. Saya nggak nyangka Pak kemarin di satu perguruan tinggi di Bandung, dia Universitas Digital Indonesia. Pak Mar, kami di sini ada 18 orang alumni MM Widyatama. Hah? Saya bilang gitu-gitu. 18 orang 18 orang, dan mereka berkarya Pak di situ.
betul. Mereka mengembangkan anak-anak didik. Waduh, saya malu sendiri kalah dari saya ngelola di Tama ya tentang entrepreneurship. Ini menurut saya adalah kekuatan ya Pak. Kekuatan. Ya, modal sosial yang harus dikembangkan, dimanfaatkan oleh pengelola perguruan tinggi ya Pak ya, sehingga konsep relevansi dan kualitas ini bisa terjalankan lah di dalam sebuah perguruan tinggi. Baik Pak Lili, terima kasih sekali. Nggak kerasa waktu kita udah memasuki masa-masa akhir. Nggak kerasa Pak Lili. Makasih sekali Pak Lili. Saya dapatkan insight, sahabat-sahabat komunitas juga dapat bahwa relevansi perguruan tinggi dengan dunia industri dan juga bagaimana meningkatkan kualitas proses pendidikan dan alumni jadi titik sentral ya Pak dalam pengelolaan perguruan tinggi saat ini. Kegagalan membuat konsep atau kurikulum yang tidak relevan dengan perguruan tinggi itu akan mengarahkan perguruan tinggi tersebut ke kehancuran. Mereka tidak akan dipilih oleh masyarakat untuk kuliah ya gitu. Dan bagaimana ketika ada paham relevansi tapi tidak didukung oleh kualitas proses perguruan tinggi, proses pembelajaran, jangan harap akan menghasilkan lulusan berkualitas. Itu kuncinya Pak. Baik sahabat-sahabat komunitas, demikianlah ulasan kita kali ini ya, Komunitas Utama TV untuk membahas atau mengulas tema yang ada di edisi 34 tahun 12 Januari 2023 bahwa bagaimana konsep relevansi dan kualitas perguruan tinggi menjadi isu yang sangat strategik dan harus menjadi perhatian bagi penyelenggara dan pengelola perguruan tinggi. Itu saja ulasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Saya Melisa Henry dan bersama Pak Lili mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di ulasan-ulasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.